siya di bata-bata do siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Siya lo mamanginang dongan na hinahulungan jalan na pinasupaso ni Tuhatay Yesus Kristus. Hata ni debata na gabi buhal ni partod diota. Di bagasan manugot ni Aryo lau manguluti akasi ulauta di bagasan sadarion. Tarsurat may di buku ni panurirang Jesaya bidoro pulusada ayat na parjono. Sonon mahatanay dok disi. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkulung kelepasan dari penjara. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus adalah bersaksi dan menyampaikan kabar baik kepada dunia sekitar kita. Tugas dan tanggung jawab itu kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur atas penyertaan Allah bagi kehidupan kita. Dengan demikian, orang yang mau dan mampu bersaksi menyampaikan kabar baik dari Tuhan adalah orang-orang yang selalu mampu mengucap syukur. Karena kesaksian kita bukanlah keberhasilan yang diraih, tetapi dengan menunjukkan sikap dan perbuatan dalam kebenaran Allah dalam dunia ini. Dalam situasi kehidupan kita sekarang ini, yang penuh dengan tekanan, berita yang tidak pasti, keadaan yang selalu berubah-ubah, membuat orang lain ingin mendengarkan kabar baik dan jauh tidak hanya sekedar mendengar kabar baik, tetapi ikut merasakan sebagai suatu penghiburan, sebagai kebebasan dari belenggu dosa, serta perbaikan hidup yang penuh damai sejahtera. Yesus adalah kabar baik. Dalam diri dan kehidupan Yesus, Dia mewujudkan nubuatan para nabi dalam kehidupannya. Terlihat penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Ia melepaskan orang-orang yang menderita, termasuk penderitaan yang mendatangkan dosa. Pertanyaan bagi kita saat ini, adakah atau maukah kita menjadi saksi Kristus yang membawa kabar baik itu? Nabi Yesaya dalam nas kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar baik atau kabar sukacita kepada orang yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Berita keselamatan penghiburan ini disampaikan kepada umat Israel yang kondisinya pada saat itu berada dalam titik keputus atau kondisi keputusasaan. Tidak mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Berita itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi umatnya. Siapakah orang-orang yang sengsara? Siapakah orang-orang yang remuk hati? Siapakah orang-orang tawanan? Siapakah orang-orang yang terpenjara? Siapakah orang-orang yang berkabung? Di perjanjian lama di konteks Yesaya, mereka lah orang-orang Yehuda yang dalam pembuangan akan kembali ke Mesir. Dalam artian lebih luas, kita semua, saya dan saudara, adalah orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang tertawan. Yesus sebagai orang yang diurapi atau orang yang diurapi Allah dalam Lukas 4 ayat 18-19 datang ke tengah-tengah dunia ini, membebaskan kita dari kesengsaraan, merawat hati kita yang remuk karena penderitaan-penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari tawanan dan penjara dosa dan kematian. Dia hadir untuk menghibur kita, sehingga masa perkabungan kita berakhir, digantikan dengan masa-masa sukacita, masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Yesaya menjadi tokoh yang penting dalam menyampaikan kabar baik bagi umat Israel.
Dalam kabar baik itu tercantum panggilan Tuhan agar bangsa Israel tetap hidup dalam kebenarannya. Saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, saat ini kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saat ini sangat mendesak untuk kita hayati, renungkan, dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan tersebut? Memberitakan tahun rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang yang berduka, membebaskan orang-orang yang tertawan dan yang terpenjara adalah tugas yang sangat mendesak, yang perlu kita respon dengan sungguh-sungguh melalui perbuatan nyata dalam hidup kita. Siapakah yang tidak bersukacita dengan berita ini? Siapakah yang tidak menginginkan kabar baik ini? Atau adakah orang yang mau hidup terus-menerus dalam keterpurukan, dalam kegelapan, dalam penindasan, dan lain sebagainya? Atau adakah orang yang mau hidup dengan tangisan air mata di sepanjang hidupnya? Saya kira kita semua mau hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam sukacita, dan hidup dalam kedamaian sejati. Dan Tuhan mau, serta mampu mendatangkan kehidupan yang kita rindukan itu. Mau menghadirkan keselamatan sejati dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang kekasih, dengan demikian Tuhan mendatangkan anugerah sukacita umatnya sekaligus meminta mereka menegakkan hukum seadil-adilnya, menjauhkan diri dari segala bentuk dan praktek perampasan dan kecurangan. Saya kira tuntunan Tuhan ini tidak berlebihan, bahkan mungkin tidak sebanding dengan kasih karunia yang dianugerahkannya bagi kita. Kalau mau ditelusuri lebih jauh, tuntunan Tuhan ini sebenarnya ditujukan untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian kita juga. Saudaraku yang kekasih, tak hanya itu, apabila umat Tuhan mau memenuhi keinginan Allah, maka berkat Allah akan melimpah-limpah, akan mengalir dalam kehidupan mereka. Itulah yang terungkap di dalam ayat 8b sampai ayat 11 dalam pasal kita hari ini. Adakah alasan untuk tidak mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan? Dan adakah alasan untuk kita untuk tidak membenci apa yang dibenci oleh Tuhan? Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keajaiban terbesar dilakukan oleh Tuhan adalah pembebasan dari penawanan dosa, pembebasan dari segala bentuk perbudakan kehidupan, dan menghadirkan keselamatan kekal bagi kita umat manusia. Di tengah dosa, kegagalan, dan rasa malu, satu-satunya yang bisa mengubah suasana hati kita adalah hamba Tuhan yang datang sebagai Mesias yang dipenuhi dengan roh Allah. Dialah Yesus membawa rahmat ilahi. Suatu anugerah yang tidak hanya mengampuni orang yang bertobat dari dosa-dosa masa lalu mereka, tetapi juga membebaskan dan memungkinkan umat Allah untuk hidup dalam keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus mau dan selalu mau mengubah keadaan kita yang terpuruk. Dia berkenan mengubahnya menjadi sukacita yang tiada taranya, dan bahkan kesedihan-kesedihan kita digantikannya dengan kegembiraan. Kita sekarang dapat menikmati tahun rahmat Tuhan apabila kita berbagi berkat dengan umat Allah dari berbagai latar belakang kehidupan. Saat kita dapat menjalani kehidupan ini dalam takut akan Dia, yaitu dengan mencintai apa yang dicintai Tuhan dan membenci apa yang dibenci Tuhan. Dengan demikian, Allah mempercayakan kabar baik kepada kita. Dengan demikian juga, Allah mempercayakan kabar baik itu kepada kita untuk kita saksikan dalam kehidupan nyata kita. Tuhan memberikan peran penting bagi umat percaya untuk berkarya bagi terwujudnya rancangannya. Kita tahu bahwa setiap manusia pasti ingin mendengarkan kabar baik, karena masing-masing manusia pasti mengalami pasang surut dalam kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Dalam nas kita hari ini diingatkan melalui kedatangan Yesus Kristus yang membebaskan dan memberi keselamatan bagi umat manusia dan seluruh ciptaan ini. Berarti kita menantikan kedatangannya tidak dengan pasif, tetapi dengan tindakan-tindakan yang konkret. Hendaknya kita yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik dengan penuh sukacita dan ucapan syukur benar-benar dapat menyaksikan melalui kehadiran dan kepedulian kita terhadap sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin.